Jadi di dalam video kali ini, jom sediakan popcorn dan mulakan tayangan. Ini yang paling teruk. Oh, sayangnya dikatakan saya patutnya jadi pembela Elikon kepada Papa Blamponi dan kini saya bahan lawak. Hei, perkara ini berlaku sepanjang masa. Percayalah, dalam beberapa jam mereka akan melupakan semuanya. Suami jatuh terlentang, betul tak? More bananas! Bukan membuat minuman yang cekap. Masa untuk scratch pisang! Pisang saya! Bawa nasi ke? Itu rasa surprise sekalian. Saya cuma nak cakap ni sekali je. Semua jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaya dan salam hormat dan selamat datang ke channel YouTube saya The Rostaku Official. Channel pemersatu set kita di negeri Terengganu dan set orang di negeri Wakanda. Korang semua khabar? Dan subscribe ke belum? Kalau belum subscribe ya, buat channel ini menjadi lebih bersemangat lagi untuk upload video ya. Amin. Dan pada malam ini, anda tidak harus melihat layar smartphone kalian ataupun pinjam telefon atau tablet atau laptop dari kawan-kawan, ibu bapa atau adik kakak abang kalian, sebab tidak akan ada footage kayak Genshin Impact anime gadget ini kecuali dengan gambar footage api saja. Sebab malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang bisa dibilang adalah sequel ke atau prequel ke atau apa saja yang pada saya. Cerita ini adalah cerita sebelum terjadinya Kamen CJ episod Kamen Blaza. Jika kalian ingat cerita saja, cerita Kamen CJ episod Kamen Blaza sudah lengkap, sebenarnya belum lengkap lagi. Sebenarnya cerita ini baru saja berakhir dan Kamen CJ belum habis lagi. Dan cerita yang saya akan ceritakan bisa berada cerita sebelum Hikaru menjadi Kamen Rider Blaza, atau daripada sebelum Hikaru bertemu dengan Koujousei dan menjadikan Koujousei sebagai Kamen Rider CJ. Dan malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu Kamen Rider Blaza episod Kegelapan di Dalam Hati. Nikmatilah
cerita saya. Aku menari di atas bukit. Aku pergi ke bukit dengan mengenakan pakaian aku yang warna putih dan berjalan-jalan ke bukit dengan penuh kebahagiaan dan kesenangan. Ini pertama kalinya saya pergi menaiki bukit yang sangat megah ini. Di saat itulah saya dapat melihat kampung saya yang tidak jauh daripada bukit ini. Kalau ekologi, sepatutnya kampung saya itu tidak begitu jauh atau tidak begitu dalam. Atau bukitnya tidak begitu tinggi lah. Tapi bila saya pergi ke atas bukit ini, seakan-akan kampung saya berada di bawah. Ya, begitu. Itu dalam fikiran aku. Kerana pada masa itu saya memiliki imajinasi yang sangat tinggi meskipun saya sudah beranjak dewasa. Aku cuma hanya bisa berasa bahagia. Aku rasa sangat bahagia kerana di penghujung bukit ini sudah semakin dekat. Dan pada masa itu saya menari dengan penuh kegembiraan. Tapi tiba-tiba ribut taufan datang melanda bukit ini. Saya harus cepat-cepat menghentikan tarian saya itu dan cepat-cepat balik semula ke kampung saya sebelum ribut taufan ini menghala saya dan akhirnya terjatuh. Tapi semuanya sudah terlambat. Jadi saat itulah aku terjatuh di atas bukit. Dan saya terguling-guling di dalam ribut. Dan saya akhirnya terjatuh dengan muka titik air jatuh di muka terlebih dahulu lah. Segalanya menjadi putus asa. Pakaian putih yang berikan kesan suci dan murni pada saya kini sudah dicemari dengan warna merah. Seakan-akan ini merah darah. Saya berada di depan laut busuk ini. Saya ingatkan di depan pembuangan sampah. Rupa-rupanya pahala itu. Ini adalah fanya dan di mata aku ada banyak sekali gerombolan-gerombolan naga. Makhluk yang paling mengerikan yang aku pernah lihat. Saya ingatkan ini hanya dongeng. Tapi rupanya apa yang diceritakan oleh ibu bapa saya dan juga cikgu-cikgu yang ceritakan saya cerita dongeng adalah benar. Dan sekarang api itu mula menapaskan napas apinya ke halat saya dan tiba-tiba yang awalnya menjadi merah kini sudah berubah menjadi warna hitam. Aku ingat pada titik ini aku ingat aku sudah mati. Tapi tiba-tiba bukan aku dah mati, kini aku sudah berubah menjadi makhluk yang paling mengerikan. Sama seperti mereka, seperti naga. Tidak, rasanya lebih dari itu. Saya seakan-akan berubah menjadi seorang iblis yang berwarna hitam. Dan bila aku menutup mataku dan bila aku membuka mata, tiba-tiba saya sedar saya berada di bilik saya. Seakan-akan saya tak pernah pergi ke bukit ataupun pergi ke tempat naga itu.
Pada tiba-tiba baru aku si bingung dan aku bagi tahu kepada ibu saya apa yang sudah berlaku. Dan pada masa itu ibu saya kata, kamu tertidur masa itu dan kamu terjatuh dari katil kamu. Dan pada masa itu barulah aku sedari semua yang aku alami. Aku pergi ke bukit sampai berusaha naga dan jadi iblis itu terhanlah sebuah mimpi. Dan bila aku sedari itu, aku kembali ke bilik aku dan memandang diri aku ke dalam cermin. Dan aku tiada baik-baik saja. Dan aku berkata pada diri aku seperti biasanya. Aku seperti biasa-biasa aja. Aku adalah aku. Dan pada masa itu, aku buat keputusan untuk pergi bekerja dan jalani hidup seperti biasa-biasanya aja. Tetapi pada suatu hari, saya udah landa dengan masalah. Bukan masalah nabos ya, tapi masalahnya mimpi ni selalu datang. Yang awalnya baik menjadi buruk, begitu juga sebaliknya buruk menjadi baik. Dan benda baik, ya mimpi-mimpi baik campur-campur lah. Tapi khusus buat mimpi itu, mimpi indah itu bukan buat saya jadi lebih baik, malah buatkan saya menjadi lebih penat dan tidak bersemangat. Dan mimpi buruk pula lebih parah, membuatkan saya tidak fokus dalam melakukan tugas saya sebagai kesatria. Kebetulan saya bekerja sebagai seorang kesatria. Dan pada titik ini saya berada di suatu tempat, iaitu kelab. Bukan saya pergi kelab ya, tapi memang pasukan-pasukan kesatria ditugaskan oleh raja-raja untuk membasmi kemaksiatan yang ada di planet Honkai 3. Dan pada masa itu, saya dan pasukan saya pergi untuk menyerbu kelab malam maksiat itu. Tetapi pada itu, ada seorang lelaki yang baju hitam menekan leher saya sampai aku berada di satu gelap, ke tempat yang sangat gelap. Dan tiba-tiba saja aku pingsan. Dan bila aku bangun, aku tiba-tiba pula digari. Tangan saya digari. Dan lepas tu saya dihantarkan ke ibu pejabat diraja. Dan bila saya berjaya, dan bila aku ada di sana, aku malah dituduh aku boleh melakukan kemaksiatan. Tetapi aku membantah ini. Itu bukan aku. Aku udah diculik oleh kesatria hitam. Dan entah bagaimana aku bisa berada di situ. Tetapi semua atas dasar ini tidak bisa percaya aku begitu aja. Aku harus membuktikannya. Aku memang tidak bersalah. Jadi, aku berusaha untuk membuktikan aku tidak bersalah. Seminggu kemudian, barulah aku sudah disahkan aku tidak bersalah dan aku halah mangsa. Jadi, aku dibebaskan dari segala pertuduhan. Tetapi apa yang saya alami itu membuatkan saya menjadi merasa gugup. Dan pada masa itulah, pada suatu hari, saya dapat rasakan energi buruk berada di dalam diri saya. Teror buruk selalu ada di dalam diriku. Dan pada masa itulah, aku sudah diubah. Bukan aku diculik, tapi tiba-tiba pada aku perlahan-lahan berubah menjadi hitam sama seperti Venom di cerita Spider-Man 3. Dan pada
itu aku udah diubah menjadi sosok iblis, penampilan yang biasa-biasa saja tapi bentuk kesatria. Dan pada masa itulah saya memanfaatkan kuasa ini, kuasa kesatria iblis itu, untuk melakukan kerja saya sebagai kesatria untuk membasmi kejahatan. Dengan pukulan saya bisa menghancurkan baja dan pelindung musuh dengan sekali pukulan. Dan dengan tendangan saya bisa membelah kereta kas baja dengan sekali tendang. Dan pada masa itu, saya sudah menjadi terkenal. Banyak sekali peminat-peminat dan semua kawan-kawan yang ada di sini semuanya menyorak bersuat dengan nama saya. Mereka semua datang dengan penuh kegembiraan. Sangat indah sekali hidup saya sebagai kesatria. Apa? Peminat? Kawan-kawan? Bila saya berfikirkan itu, saya menggeleng-gelengkan kepala saya dan berkata, itu bukan kawan saya, itu bukan fans saya. Mereka hanyalah simbiot. Di saat saya mengagumi kekuatan itu, mereka sama sekali bukan kawan dan peminat. Dan begitu saat di bawah kaki saya, bukan bawah celana tapi di bawah kaki, saya melihat banyak sekali mayat-mayat yang aku katakan sebagai kawan dan peminat. Dan bila lepas saya sedar itu, saya tidak merasa bersalah langsung. Aku merasa sangat aneh. Kenapa aku bisa berfikir seperti itu? Berfikir seperti apa yang saya lakukan ini keren. Saya tak tahu apa yang saya lakukan. Rasanya semua disebabkan dosa saya pernah lakukannya. Semuanya bermula dari saat saya berjumpa dengan seorang wanita yang berambut putih. Bukan bertindak tua ya. Memang rambut dia begitu. Awalnya saya berkelana saja dengan dia. Tapi entah apa yang masuk saya, yang merasuki aku. Aku jatuh cinta pada dia dan melakukan, saya tidak mahu sebutkannya. Dan lepas selesai, saya buat berusaha untuk balik rumah. Dan saya malah dimarahi sama ibu saya. Katanya, kamu pergi mana masa itu? Sepatutnya kamu balik pada masa itu. Tapi kenapa kamu balik lewat? Dan pada masa itu saya berbicara. Saya berkata pada ibu bapa saya berkata. Dia berkata, saya baru habis solat, pergi masjid semalam. Pergi masjid lah. Dan pada masa itu ibu saya aneh. Bukankah malam ini tidak ada tazkirah malam Jumaat? Kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Dan saya berkata, ya macam biasa, saya pergi ke masjid. Tak kira ada kuliah ke tak ada ke. Saya tetap harus pergi masjid. Itu memang kewajiban saya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi bahan menyayani. Dan pada masa itu ibu saya berkata, oh baguslah kalau begitu. Dan pada itu saya waktu tidur. Dan keesokan harinya saya diundang oleh para raja-raja untuk datang ke istana. Feeling saya ingatkan ini sekarang ya apa-apalah, cuma gaji aja. Hari ni kan 25. Mesti dapat gaji. Tiba-tiba saya terkejut. Saya diberikan bukan sekadar duit. Saya diberikan oleh raja, iaitu alat ini. Alat ini bukan alat biasa. Alat itu sangatlah luar biasa. Dia bisa membuat aku
menjadi raksasa ataupun menjadi superhero dari angkasa lepas. Ini sangat keren. Saya menggunakannya untuk membasmi kejahatan. Itu pun barulah aku sedaya yang kerja saya semakin berbahaya. Saya membasmi kejahatan. Saya lebih mementingkan keselamatan orang ramai daripada keselamatan diri saya sendiri. Dan bertambah musuh, begitu juga bertambah pekerjaan sebagai pahlawan dan sebagai kesatria. Saya menjadi sangat penat. Dan itu efek daripada menggunakan kekuatan ini. Kembali kepada sekarang. Saya membasmi semua kejahatan. Tapi tiba-tiba pula aku sudah melakukan pembunuhan. Dan saya merasa tidak bersalah. Tidak merasa bersalah. Seakan-akan inilah kekuatan yang diberikan oleh penguasa terhebat di planet ini. Saya rasa inilah adalah pemberian pada bidadari kegelapan yang bernama Twilight Azul. Saya seakan-akan saya dilahirkan untuk menghancurkan segala-galanya, menghancurkan dunia ini, dan saya membunuh semua manusia-manusia tidak boleh bersalah atau tidak berdosa atau tidak. Dan lepas itu saya tidak merasa bersalah langsung. Dan gila ada keganasan kadang-kadang saya buat, dan kadang-kadang saya menyokong keganasan, apalagi pada keganasan rumah tangga. Dan bila saya sedar hari itu, saya berusaha untuk meninggalkan kampus saya ini. Dikira saya membuat keputusan. Saya berada di hutan kegelapan ini dalam keputusan disebabkan kekuatan saya lalu berbahaya untuk kampung saya. Jadi sebaiknya saya celokkan diri saya ke dalam kegelapan, dan pada titik itulah pakaian saya berubah menjadi hitam. Aku sudah berubah menjadi sosok iblis yang lebih pekat lagi. Helm saya sudah dihancurkan dan memiliki tanduk halimunan. Dan pada titik inilah aku menghalakan tangan saya dan menutupkan jari penunjuk saya, bukan jari jempol ya, jari penunjuk saya. Saya menghalakan jari penunjuk saya dengan penuh kebencian dan kemarahan dan berkata, waktunya untuk menentang Blaza sudah dekat. Akulah Commander Dark Blaza, Darkness Blaza. Aku akan mengadikkan dia aku kepada penguasa kegelapan kerajaan Wakanda, Bismarck Khan. Okey, itu sahaja cerita Commander Blaza episod Kegelapan di Dalam Hati. Semoga terhibur. Saya akhirnya video ini dan ucapkan wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam dari Blaza. Bye bye. Sayonara. See ya.